Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Ikmala Dinata dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 12124000120. Kali ini saya akan menjelaskan materi konsep bisnis di pelajaran pengantar bisnis. Dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah Bedrijf, yang dalam bahasa Inggris sama dengan istilah bisnis, sedangkan istilah undermining dalam bahasa Belanda sama dengan istilah bahasa Inggris yaitu enterprise. Tujuan mempelajari pengantar bisnis adalah mengetahui dan memahami: 1. Bentuk-bentuk perusahaan, 2. Fungsi manajemen, 3. Lingkungan perusahaan, dan 4. Fungsi operasional perusahaan. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini ada kemakmuran. Kemakmuran dibagi menjadi barang dan jasa. Lanjut menjadi kebutuhan. Kebutuhan menjadi dua, yaitu ekonomis dan non-ekonomis. Pemerintah dan rumah tangga. Perbedaan dalam cara berpikir. 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintahan, 4. Subjek luar negeri. Tujuan bisnis. 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan, 2. Memperoleh laba, 3. Menghasilkan produk dan jasa, 4. Market leader. Tujuan bisnis. Usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Keputusan untuk menciptakan suatu bisnis. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Bagaimana cara memuaskan para pemangku kepentingan? Fungsi utama para manajer? Bagaimana menangani kekhawatiran lingkungan? Kinerja dari bisnis dan nilai dari bisnis. Laba yang diperoleh bergantung pada 3 kondisi. 1. Demand, 2. Interest customer, 3. Beban lebih rendah. 4. Indikator keberhasilan bisnis. Bisnis yang berhasil atau bisnis yang sehat adalah kegiatan bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 1. Kinerja keuangan meliputi laba dan keuntungan. 2. Kebutuhan pelanggan. 3. Kualitas produk dan jasa. 4. Inovasi dan kreativitas. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mampu mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Terdapat 4 unsur. Yang 1. Unit kegiatan, 2. Produksi, 3. Sumber-sumber ekonomi, dan 4. Keuntungan. Sumber daya yang digunakan. Sumber daya alam meliputi sumber daya apapun yang dapat digunakan dalam bentuk alami. Bisnis menggunakan tanah untuk mendirikan lokasi produksi atau menjual produk. 2. Sumber daya manusia. Manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis. Bisnis menggunakan sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi dan membuat keputusan bisnis lainnya. 3. Modal meliputi mesin, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik. Fasilitas fisik biasanya diperlukan untuk menghasilkan banyak jasa maupun produk. Kewirausahaan, penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan untuk mengambil resiko. Tindakan, penciptaan, pengaturan, dan pengelolaan suatu bisnis. Pemangku kepentingan bisnis. Pemangku kepentingan atau orang-orang yang memiliki kepentingan dalam bisnis tersebut. 5 jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu bisnis. 1. Pemilik, 2. Kreditor, 3. Karyawan, 4. Supplier, dan terakhir 5. Customer. Lingkungan global. Beberapa perusahaan mengandalkan negara lain untuk sebagai pasokan atau menjual produk di berbagai negara. Lingkungan internal organisasi. Yang pertama, pemilik. Mereka secara histori maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya pernyataan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. 2. Tim manajemen. Orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. 3. Anggota atau pekerja. SDM dari perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. 4. Terakhir, fisik organisasi. Sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan.